Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika dengan tema baru yaitu pola bangun datar. Setelah mempelajari pola bangun datar ini, kalian akan menyadari bahwa benda-benda di sekitar kita ada banyak yang tersusun tertata secara berpola atau teratur mengikuti urutan tertentu. Contohnya, misalnya pola hiasan di tepi figura atau pola hiasan spray atau pola hiasan pada kain atau pola hiasan di keramik kamar mandi misalnya. Itu ada urutannya secara teratur. Selain benda-benda ada juga kejadian-kejadian yang berpola. Misalnya seperti kalau bencana alam itu para ahli bisa memprediksi atau meramalkan kapan akan terjadi lagi, kapan bintang ini akan lewat, kapan kejadian ini akan terjadi lagi. Itu karena mempelajari kejadiannya ada yang tiap berapa puluh tahun sekali atau 5 tahun sekali atau 100 tahun sekali, ada yang pola 1000 tahun sekali. Nah, dengan pelajari itu kita bisa mengantisipasi. Begitu juga selain kejadian, pola bilangan juga bisa kita ramalkan. Misalnya kita melihat ada 5 bilangan berurutan, kita bisa menentukan atau menebak atau memprediksi bilangan selanjutnya, bahkan bilangan yang ke 1000, bilangan ke 1500, bilangan urutan ke 5000. Padahal kita cuma lihat beberapa urutan saja. Nah, mari kita coba ya. Lihat ini, bangun datar ini yang paling atas ini. Lihat, ini polanya satu-satu ya sepertinya. Satu lingkaran, satu segitiga. Nah, urutannya lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, kalau seperti ini pasti urutannya setelah segitiga adalah lingkaran. Setelah lingkaran adalah segitiga. Setelah segitiga adalah lingkaran. Dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya, yang urut kedua ini contoh kedua. Nah, polanya ini sepertinya apa? Dua-dua ya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, pasti setelah dua segitiga, pasti dua lingkaran. Setelah dua lingkaran, dua segitiga. Kemudian dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Seperti itu. Nah, lihat yang ketiga ini berbeda nih. Nah, segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Nah, setelah lingkaran, lingkaran pasti segitiga. Kemudian lingkaran-lingkaran lagi, segitiga lagi. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh latihan nih. Nah, misalnya ini nomor 1. Lingkaran-lingkaran segitiga, segitiga. Lingkaran-lingkaran segitiga, segitiga. Nah, kalian pasti tahu setelah segitiga, 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 lingkaran-lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran-lingkaran. Tahu ya, ini setelah segitiga apa urutannya. Nah, kita mempelajari sambil mengucapkan secara berirama biar apa otomatis lanjutannya mulut kita pun mengikuti pola tertentu. Nah, ini contoh yang bawah ini kan kuning coklat, kuning coklat. Nah, pasti berikutnya apa? Kuning coklat, kuning coklat, kuning coklat, kuning coklat. Atau apa? Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Nah, seperti itu. Nah, lihat yang ketiga. Nah, ini coklat, coklat, kuning, titik-titik, terus kemudian kuning, coklat, coklat, kuning. Nah, jadi lihat ini urutannya. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, jadi coklatnya 2, kuningnya 1. Nah, berarti kita tahu urutannya ya. Coklat, coklat, kuning, 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 coklat, coklat, kuning. Enak ya? Nah, bawah ini coba lihat. Kuning, kuning, haha, kuning, kuning, bundar, kuning, kuning, bundar, kuning, kuning, bundar. Nah, yang kiri ini masih ragu-ragu, tapi kita lihat yang tengah. Kuning, kuning, bundar, kuning, kuning, bundar,
kuning bundar, kuning bundar. Nah, seperti itu. Lihat yang kelima. Nah, ini ada 3 macam ternyata. Coba lihat. Segitiga bundar kotak, 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 segitiga bundar kotak. Nah, ini namanya sebetulnya segitiga lingkaran persegi. Itu nama matematikanya ya. Tapi untuk biar cepat kita ucapkan yang pendek. Ya, misalnya lancip bundar kotak, lancip bundar kotak, lancip bundar kotak, boleh, atau segitiga bundar kotak, segitiga bundar kotak, segitiga bundar kotak. Nah, seperti itu banyak sekali. Coba kita lihat ada contoh soal lainnya mungkin ya. Ini caranya masih sama seperti tadi urutannya. Misalnya kotak-kotak bundar, kotak-kotak bundar, kotak-kotak bundar, atau segitiga kotak, segitiga kotak, segitiga kotak, atau apa? Bundar kotak, bundar kotak, bundar kotak. Nah, urutannya kan persis ya, sama ya. Coba mana ya? Ada lagi mungkin. Ada contoh. Kalau di belakang itu pola bangun ruang. Kalau yang atas tadi kan pola bangun datar. Yang belakang itu pola bangun ruang. Itu sama saja. Kalau ini masih pola bangun datar nih. Nah, segi 4, segi 5, segi 4, segi 5, segi 4, segi 5. Nah, ini kan masih enak. Satu ya. Kuning, coklat, kuning, coklat, kuning, coklat. Nah, ini boleh kita ucapkan dari warnanya, boleh dari bentuknya. Segi 4 kita ucap dengan 4 gitu aja nggak apa-apa. Segi 5 dengan 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Atau bawahnya ini 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5. 4 itu maksudnya segi 4. 5 itu segi 5. Atau ini 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5. Nah, jadi 4 itu segi 4, 5 itu segi 5. Pas menuliskan harus yang betul lengkap, tapi pas mengucapkan boleh apa disingkat biar lebih cepat. Contohnya ini coklat hijau, coklat hijau kuning, coklat hijau kuning, coklat hijau kuning, coklat hijau kuning, coklat hijau kuning. Nah, itu kalau kita lihat dari warnanya, tapi ini bisa kita lihat dari bentuknya, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, kita ucapkan dengan pendeknya saja. 456, 456, 456, 456, 456, 456. Jadi urutannya adalah segi 4, segi 5, segi 6. Nah, jadi ini di titik-titik ini setelah segi 4 pasti segi 5, segi 6. Nah, nih, coba kita lihat bawah. Nanti ada yang banyak rumit banget ya. Misalnya apa? Segi 5, segi 5, segi 6, segi 6, segi 4. Nah, ini lebih rumit. Ada urutannya berapa macam itu? 2, 3, 4. Berarti apa nih? 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. Berarti berikutnya apa? 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. Nah, jadi setelah segi 4 gini berarti apa? 5, 6. Nah, gitu ta. Karena apa? Urutannya adalah apa? 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. Segi 5, segi 6, segi 6, segi 4. Segi 5, segi 6, segi 6, segi 4. Jadi 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. 5, 6, 6, 4. Jadi kalau kita tebak sampai jauh seperti itu, nah ini di titik hanya diminta 2 ya. Berarti setelah segi 4 itu ada apa? Segi 5, segi 6. Nah, macam itu. Nah, ini nomor 3. Ternyata titik-titiknya di tengah. Kita harus nebak. Hijau, coklat, titik-titik, coklat, hijau, titik-titik, coklat, coklat. Nah, ini coba. Kalian bingung nggak? Enggak ya? Ternyata ini. Ada hijau atau gini. Ini segi, ini kan hijaunya itu trapesium ya. Kemudian yang coklat itu jajar genjang. Nah, boleh kita singkat jadi trap genjang, 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 trap genjang, genjang, genjang. Seperti itu kayaknya. Atau apa? Hijau,
Oh, ini coklat. Lihat ini. Ketika kita mau menebak setelah yang ini titik-titik pertama ini. Titik-titik. Jadi urutan setelah hijau, coklat, titik-titik. Kita menebaknya apa? Di sini pasti urutan ketiga ini sama dengan yang ini. Di titik-titik yang pertama paling kiri ini pasti sama dengan yang ini. Kenapa? Karena apa? Urutan ketiga setelah hijau. Nah, selang satu setelah hijau. Nah, di titik-titik sebelah kanan ini pasti sama dengan yang ini. Titik-titik ini karena ada letaknya setelah hijau. Titik-titik yang kanan ini adanya setelah hijau. Pasti sama dengan ini karena ini ada setelah hijau. Nah, kalau titik-titik yang kiri pertama ini pasti sama dengan yang ini karena urutan ketiga setelah hijau. Ya, ini juga sama. Salah satu setelah hijau. Nah, bisa kan? Nah, sekarang yang nomor 4 lihat. Ini seperti ember ini trapesium ya. Kita ucap aja trap. Kemudian yang ini G6, G4. Apa ini? G5. Atau yang trapesium itu ember, boleh kita sebut ember aja. Yang ini G6 itu kita sebut 6. Ember 6, 4, 5. Ya, kalau kita sebut topi wisuda kepanjangan nanti susah ya. Nah, lihat urutannya apa ini? Ember 5, 4, 5. Ember 6. Kalau kita sebut warna, ini ember sama yang topi wisuda ini hampir sama warnanya. Nanti mungkin bisa bingung. Kita sebut bentuknya saja. Yang ember itu maksudnya trapesium. Ember 6 maksudnya G6, G4, G5. Ember G6, G4, G5. Ember G6, G4, G5. Nah, ya kan? Ember. Nah, ini yang paling urut nih, kanan nih. Ember G6, G4, G5. Nah, pasti di sini ember G6, G4, G5. Ya enggak? Ember G6, G4, G5. Ember G6, G4, G5. Coba yang 5 ini. Nomor 5. Oh, lingkaran nih kita sebut bundar aja ya. Kalau bola itu bulat, kalau roda itu roda atau gelang itu apa lingkaran ya. Nah, ini kita sebut aja bundar. Bundar kotak. Ember G6. Oh, ini bolanya banyak sekali ternyata. Yang kotak ini persegi ya. Bundar kotak ember G6 G5. Bundar kotak ember G6 G5. Bukan. Bundar kotak ember G6 G5. Bundar kotak ember G6 G5. Bundar kotak ember G6 G5. Nah, sambil mengucap gitu sambil kita menentukan terus nanti tinggal menggambarnya seperti itu. Itu kalau pola bangun datar. Coba lihat ada nggak pola bangun ruang. Ini cara menebaknya juga sama sebetulnya ya. Misalnya sama-sama bentuknya seperti balok, tapi apa di urutannya mungkin kita menyebutnya hanya meletakkannya mungkin ada yang roboh, ada yang tegak itu. Nah, mungkin besok saja ya kita itu dulu pelajaran kali ini. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.